Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan hari ini kita mulai masuk dalam bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Dan untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, kita adakan kajian subuh. Semoga Allah mudahkan bisa sampai akhir Ramadan. Saya insya Allah akan ngisi 8 hari, 7 hari pertama. Kemudian dilanjutkan Ustadz Alfianto, lalu Ustadz Abu Faruk, lalu Ustadz Azmi. Nanti di bagian akhir saya lagi, insya Allah. Kajian kita di subuh Ramadan ini akan membahas kitab Roshul Barot, Syarah Al-Adab Al-Mufrad, yang rutin dibahas di Masjid An-Nasai setiap Selasa malam. Dan karena buku ini tebal, ada 2 jilid, maka semoga Allah mudahkan bisa tamat sebagaimana di kajian ensiklopedia sholat. 3 jilid tebal, tamat dalam 4 tahun, tapi harus dibagi-bagi. Jilid 1 di Bandara dulu, kemudian jilid 2-nya di BDI, jilid 3-nya di Istiqlal. Kalau tidak dibagi-bagi, ya bisa butuh waktu belasan tahun. Sementara buku ensiklopedia sholat itu sangat penting, dan saya cari-cari belum ada ustadz yang tuntas membahas kitab itu. Sementara itu pelajaran dasar. Maka walhamdulillah kemarin 2 minggu sebelum Ramadan, ensiklopedia sholat tamat 3 jilid. Maka target yang sama kurang lebih untuk Al-Adab Al-Mufrad kita bahas di bulan Ramadan. Selesai dari bulan Ramadan kita lanjutkan kembali. Mungkin nanti di BDI yang hari Ahad malam juga akan membahas buku ini. Jadi biar berkesinambungan sampai tamat bukunya. Pada kesempatan subuh hari ini kita lanjutkan bab ke-35 di kitab Al-Adab Al-Mufrad. Oh ya, untuk teman-teman mungkin kebanyakan di sini belum punya kitab. Nanti setelah selesai kajian bisa didatakan diri kepada Akhi Sadi. Kemudian kalau mau versi PDF ada di channel Muflih Safitra Official Telegram. Nanti teman-teman bisa download, jadi ikut kajian. Terserah mau pakai buku bahasa Indonesia, mau pakai PDF Arab juga bisa. Tapi kalau PDF Indonesia belum ada. Yang ada PDF-nya Arab saja. Kata penulis, babun fadlu man yasilu dzarrahmi al-zalima. Keutamaan bagi orang yang menyambung silaturahim meskipun keluarganya itu adalah orang yang zalim. Kita bisa terapkan bab ini misalnya sebagian keluarga pecah berkelahi gara-gara warisan. Satu dari mereka mungkin menzalimi yang lain. Keumumannya orang kalau sudah jengkel sama saudaranya tidak teguran bertahun-tahun. Maka di sini disebutkan keutamaan orang yang menyambung silaturahim meskipun keluarganya itu orang yang zalim. Kata penulis, haddatsana Malik ibn Ismail qala haddatsana Isa ibn Abdurrahman an Talhata an Abdurrahman bin Ausajah an al-Barra bin Azib qala jaa A'rabi faqala ya Nabi Allah 'allimni 'amalan yudkhiluni al-jannata. Dari Malik ibn Ismail dia berkata telah menceritakan kepada kami Isa ibn Abdurrahman dari Talhah dari Abdurrahman ibn Ausajah dari sahabat Nabi Al-Barra bin Azib. Dia bercerita bahwa pernah suatu hari datang seorang Arab Badui, dan pernah kita bahas orang Arab Badui itu biasanya orang-orang yang dari kalangan sahabat Nabi, tapi mereka belajar kepada Nabi secara apa ya? Kalau ketemu ada pertanyaan insidental mereka nanya. Adapun kesehariannya mereka biasa bergumul di padang pasir bersama hewan-hewan ternak.
Tapi keuntungannya kalau ada Arabi, ada Arab Badui, sahabat-sahabat Nabi itu lebih suka kalau mereka datang, sehingga ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalau mereka tanya sendiri mereka malu, sedangkan orang Arab Badui itu kalau nanya tidak pakai malu. Ya, bahkan kadang-kadang tidak pakai adab. Ini sudah pernah dibahas di Nasai kemarin. Ya. Orang Arab Badui ini bertanya, wahai Nabiullah, ajarkan kepada saya satu amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Maka Nabi SAW menjawab, la in kunta aqsarta khutbata laqad a'radtal mas'alata. Meskipun pertanyaanmu ini pertanyaan yang singkat, tapi jawabannya luas. Pertanyaanmu ini ya, ajarkan kepada saya amal yang bisa masukkan saya ke dalam surga. Pertanyaannya ringkas, jawabannya kalau di zaman sekarang mungkin bisa di kitab. Ya. Tapi Masya Allah pertanyaanmu ini. Ya. Boleh mengatakan, a'tikin nasamata wa fukkar raqabata. Caranya adalah, kamu, kalau di terjemahan dikatakan, a'tikin nasama, yaitu engkau memerdekakan budak, dan fakkar raqabah, di mana engkau membantu memerdekakan budak. Qal awalaysa tawahidan? Orang Arab Badui itu tanya, apa bedanya? Bukannya sama? Ya. A'tiqin nasamah, memerdekakan budak. Fukkar raqabah, memerdekakan budak. Berarti kan sama. La, kata Nabi. Oh, enggak sama. Aitqun nasamati an tu'tiqa an-nasamata. Wa fakkur raqabati an tu'ina 'ala raqabah. Bedanya adalah, kalau untuk an-nasamah, kamu memerdekakan an-nasamah, itu adalah kamu merdekakan 100% pakai dirimu sendiri. Yani budakmu kamu merdekakan. Ya, adapun fakkur raqabah itu artinya membantu orang lain meskipun dengan patungan. Jadi kalau nasamah, a'tiqan nasamah itu memerdekakan budak sendirian, modalnya dari dia semua. Sedangkan fakkur raqabah itu bisa jadi patungan. Termasuk yang juga memasukkan seseorang ke dalam surga, wal manihatur raghub wal fai'u ala dzirrahmi. Ya, yaitu memberikan pemberian berupa unta yang sangat banyak manfaatnya, serta mengembalikan atau memulihkan silaturahim. Di situ ada catatan nomor 1, fi riwayatin wal fai'u ala dzirrahmi zalim. Ini di antara riwayat yang lain disebutkan wal fai'u ala dzirrahmi az-zalimi. Di buku yang kita baca hanya sekedar mengembalikan silaturahim, tapi tidak ada kata-kata zalim. Sedangkan dalam riwayat yang lain ada kata-kata zalimnya, sehingga nanti dia berkesesuaian dengan judul babnya. Kemudian fa in lam tutiq dzalik fa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar fa in lam tutiq dzalik fakuff lisanak illa min khair. Kata Nabi SAW, jika engkau tidak mampu melaksanakannya, maka ajaklah orang berbuat baik dan cegahlah mereka berbuat keburukan. Jika engkau tidak mampu melaksanakan itu semua, maka tahanlah lisanmu kecuali dari kebaikan. Semoga besok-besok ada yang bisa bantu. Jadi saya baca Arabnya, ada yang bantu nerjemahin Indonesianya. Tadi bisa, tapi dipotong-potong. Jadi harus ngerti bahasa Arabnya juga. Mihron bisa ya? Bisa ya? Berarti antum besok pakai satu mic untuk Indonesianya. Ya. Penjelasan kata, la in kunta aqsartal khutbata, engkau datang dengan khutbah yang pendek atau pembicaraan yang pendek, tapi masalahnya sangat luas dan banyak. Al-manihah itu artinya atiyah. Kalau di sini disebutkan wal manihatur raghub, yaitu pemberian berupa unta yang susunya banyak. Kalau di zaman dahulu, kadang-kadang orang kalau mau bersedekah, dia kasih pinjam hewan berupa kambing atau unta yang susunya banyak, disuruh bawa pulang. Ambil aja itu susunya, tapi nanti hewannya balikin lagi.
Tentu kalau kita di zaman sekarang mungkin tidak seperti itu prakteknya. Maka di antara prakteknya kalau di zaman sekarang adalah ya kasih orang makanan. Kemudian al-fai'u ala dzirrahim, yaitu berusaha untuk mengembalikan dan menyayangi orang-orang yang menjadi kerabat kita meskipun mereka zalim. Nah, kandungan hadis, kata penulis, biar saya cepat, saya di Indonesianya saja di bagian ini. Di antara amalan-amalan yang menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam surga adalah yang disebutkan tadi, yaitu memerdekakan budak 100%, memerdekakan budak meskipun apa tadi? Patungan, kemudian memberikan makanan, dan juga menyambung silaturahim kepada kerabat meskipun mereka adalah dari kalangan orang-orang yang zalim. Kandungan hadis yang lain tidak ada di sini. Teman-teman yang punya buku bisa nulis dekat situ. Ini kata Syekh Abdul Razak, kalau ada seorang dai dapatkan pertanyaan dan pertanyaannya bagus, tidak ada salahnya pertanyaan itu dipuji. Sebagaimana tadi orang Arab Badui ini bertanya, apa amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga? Ya, maka Nabi SAW bilang, pertanyaanmu pendek, tapi jawabannya luas. Ya. Maka kalau ada pertanyaan yang bagus, maka seorang dai boleh untuk memujinya. Yang ketiga, kandungan hadisnya adalah menahan lisan, kecuali dari hal yang baik. Ya. Kalau kita di zaman sekarang mungkin kadang bicara ya tidak begitu manfaat. Mungkin boleh sesekali kalau hanya untuk sekedar menghilangkan kepenatan. Tapi ada orang yang dikenal kalau di dalam circle-nya tidak pernah bicara kecuali yang tidak manfaat. Maka ini yang tidak benar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ke-36. Babun man wasala rahimahu fil jahiliyati thumma aslam. Bab tentang orang yang menyambung hubungan kekeluargaan atau silaturahim pada masa jahiliyah lalu dia masuk Islam. Maksudnya adalah bab tentang orang yang waktu dia di zaman dia kafir, dia tipe orang yang suka menyambung silaturahim. Tapi agamanya apa? Non-Muslim. Lalu kemudian dia masuk Islam. Pertanyaannya, apakah pahala silaturahim itu terhapus atau mengikut pada dirinya karena dia sudah masuk Islam? Ini babnya. Kata penulis, haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri qala akhbarana Urwatu ibn Zubair anna Hakim ibn Hizam akhbarahu annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ara'aita umuran kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah min wasalatin wa ataqatin atau itaqatin wa sadaqatin fahal li fiha ajr. Abu Yaman mengabarkan kepada kami, dia berkata bahwa Syu'aib mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dia berkata Urwah ibn Zubair mengabarkan kepadaku bahwa Hakim bin Hizam pernah mengabarkan kepadanya bahwa dia pernah bertanya kepada Nabi SAW. Ya, Hakim bin Hizam bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang perbuatan baik yang dulu aku lakukan di zaman jahiliyah, seperti menyambung silaturahim, memerdekakan budak, memberi sedekah. Apakah aku dapat pahala dari perbuatan itu? Qala Hakimun, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma salafa min khairin. Ketika ditanya demikian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau masuk Islam dengan mendapatkan segala kebaikan yang telah engkau lakukan pada masa lalu. Perhatikan teman-teman. Ada sahabat Nabi namanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini adalah keponakannya Khadijah. Keponakan siapa? Khadijah. Tidak ada tempat untuk menggambar ya. Perhatikan aja. Ada sahabat Nabi namanya Hakim bin Hizam. Dia keponakannya Khadijah.
Waktu Nabi SAW belum menikah dengan Khadijah, Hakim bin Hizam ini pernah menghadiahkan budak kepada Khadijah yang namanya Zaid bin Harithah. Kisah ini saya pernah bawakan di Ramadan tahun 2021 di kajian subuh di Al-Latif Regency. Zaid bin Harithah ini adalah budak yang kisahnya begini. Zaid bin Harithah pergi safar bersama keluarganya ke sebuah tempat untuk acara keluarga. Di tengah jalan tiba-tiba ada perompak, lalu kemudian harta dan anak-anaknya diambil sama perompak itu. Termasuk siapa tadi? Siapa? Zaid bin Harithah. Ya. Oleh perompak ini, yang kecil-kecil dijual di pasar. Tapi dibawa dulu pergi ke, intinya menjauh dari keluarganya. Dijual. Hakim bin Hizam datang ke pasar. Dari semua anak-anak itu dibeli. Oleh siapa? Hakim bin Hizam. Setelah dibeli semua, dibawa pulang ke kota Mekah. Hakim bin Hizam datangi Khadijah. Apanya dia tadi nih? Khadijah apanya? Bibinya. Kemudian Hakim bin Hizam tanya, "Bibi, saya baru pulang dari pasar, saya beli budak-budak. Siapa tahu bibi mau satu. Coba mana? Itu ada di sana." Datanglah Khadijah. Kemudian dilihat satu-satu. Dari sisi wajah yang terlihat cerdas menurut Khadijah adalah Zaid. Maka Khadijah milih siapa? Zaid. Saya minta ini aja. Dibawa pulang oleh Khadijah. Dijadikan budaknya Khadijah. Setelah dicomblangi, akhirnya Khadijah nikah sama Muhammad. Kita belum bilang dia nabi, karena waktu nikah belum jadi nabi, apalagi rasul. Nikah dulu, punya anak 6. Satu dari yang ada di anggota keluarganya adalah Zaid. Karena anak nabi kan 6, 2 darinya laki-laki. Ini belum ada anak yang ke-7 ya. Ibrahim belum ada. 2 kecil meninggal. Al-Qasim sama Abdullah. Tinggal anak cewek 4. Nah, ada kehadiran satu budak. Siapa namanya tadi? Zaid. Karena bergumul hari-hari, terus lama-lama timbul kecintaan Muhammad kepada Zaid. Ya, maka melihat cintanya Muhammad kepada Zaid, Khadijah sebagai pemilik si budak menghadiahkan kepada suaminya. Sejak saat itu Zaid menjadi budak milik Muhammad. Masih budak, belum jadi anak angkat. Suatu hari ketika Zaid lagi nemani Muhammad di sekitaran Mekah, ketemu dengan tetangganya bapaknya Zaid. Siapa bapaknya Zaid? Zaid bin Harithah. Berarti bapaknya Harithah. Tetangganya bilang, Harithah, saya kemarin pergi ke Mekah. Kayaknya yang saya lihat ketemu itu jangan-jangan anakmu. Ya. Maka pergilah bapaknya sama saudara kandungnya, membawa berbagai harta dalam rangka menebus siapa tadi? Zaid. Cari-cari, akhirnya ketemu. Oh, ini anaknya. Ayo kita pulang. Ternyata di luar dugaan, Zaid ini tidak mau pulang. Bapaknya marah. Sudah saya jauh-jauh datang ke sini, bawa harta mau beli kamu, mana nggak mau pulang lagi? Ya, siapa tuanmu? Ya. Ditunjuklah Muhammad, ini tuanku. Saya beli ya.
Muhammad bilang, saya tidak ingin paksa. Kalau Zaid mau tinggal, tinggal. Kalau dia mau dibawa pulang, pulang. Nggak usah dibayar. Tapi tanya aja dia maunya gimana. Ternyata Zaid ini maunya tinggal sama Muhammad, nggak pengen pulang. Ya, kata Zaid, saya tidak mau pulang karena ada sesuatu pada orang ini. Waktu itu Muhammad belum jadi nabi. Tapi sudah punya feeling di hati Zaid, Muhammad ini adalah seorang yang punya kebaikan yang besar. Karena Zaid bilang, saya tidak mau pulang. Bapaknya sedih. Saya sudah effort ke sini, mau jemput anak saya yang hilang, diculik orang, begitu saya datang ternyata tidak mau pulang. Nah, melihat raut wajahnya Harithah, maka Muhammad tarik tangannya Zaid, dibawa ke Hijr Ismail. Lalu dinaikkan. Setelah dinaikkan baru Muhammad teriak, Zaid ini selama ini adalah budak saya. Mulai hari ini dia adalah anak angkat saya. Mulai hari ini dia dipanggil Zaid bin Muhammad. Nah, melihat jadi anak angkat, sudah tidak jadi budak, legalah Harithah, maka Harithah pulang. Zaid sejak saat itu dipanggil Zaid bin Muhammad. Kemudian turun firman Allah, ud'uhum li'abaihim, panggillah anak itu sesuai dengan bapaknya. Maka sejak saat itu haram hukumnya seseorang memanggil atau membinkan seseorang kepada yang bukan bapak kandungnya. Karena Nabi Muhammad saja dilarang. Maka sejak saat itu Zaid diganti lagi namanya menjadi Zaid bin Harithah sesuai dengan nama bapak kandungnya. Nah, ini kisahnya Zaid bin Harithah, tapi awal mulanya adalah keponakannya Khadijah. Siapa namanya tadi? Hakim bin Hizam. Nah, Hakim bin Hizam ini tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa pendapat Anda tentang bahwa saya dahulu di masa-masa jahiliyah sering melakukan kebaikan berupa silaturahim. Saya aja ngasih budak sama tante. Saya itu suka memerdekakan budak. Karena kan dia kaya, dia beli budak-budak kecil, ada yang dikasih, ada yang dimerdekakan. Saya suka memberikan sedekah. Ya. Apakah saya dapat pahala setelah saya masuk Islam? Maka Nabi SAW mengatakan, Aslam ta'ala masalafa min khair. Kamu masuk Islam dengan memborong semua pahala yang pernah kamu bawa dari kebaikan-kebaikan semasa kamu kafir. Nah, di sini ada beberapa penjelasan. Ya. Pertama, kita lihat di catatan di depan yang bagian bawah tentang hadis nomor 70. Syirik itu menghapuskan amalan. Makanya Hakim bin Hizam sampai tanya kepada Nabi, dahulu kan saya melakukan kebaikan-kebaikan, tapi di masa itu masa jahiliyah, yaitu di masa dia masih seorang musyrik, dan dia pahami bahwa syirik itu menghapuskan amalan. Apa dalilnya? Di situ saya tuliskan ayatnya. Dalilnya adalah di surat Az-Zumar ayat 65. Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, maka terhapus amal-amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang rugi. Firman Allah yang lain di surat Al-Furqan ayat 23. Allah katakan, wa qadimna ila ma 'amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapkan kepada mereka amalan yang pernah dikerjakan dan kami jadikan amalan-amalan itu debu yang berterbangan. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa syirik itu bisa menghapuskan amalan. Ya. Tapi meskipun dia menghapuskan amalan, ada penjelasan yang lain yang di sini. Islam itu menghapuskan dosa, namun amalan saat kafir tetap dicatat. Jadi kalau ada seseorang masuk ke dalam Islam, maka dosa-dosanya dihapus, tetapi amalannya tetap dibawa. Kan kita dapati ada banyak orang kafir itu punya jiwa sosial tinggi, suka memberikan kebaikan-kebaikan. Kalau dia masuk Islam, maka dosanya terhapus, sedangkan kebaikannya tetap dia bawa. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi SAW ini.
Kata Nabi SAW, "Amma alimta annal islama yajubbu makana qablahu minadz-dzunub." Kata Nabi SAW, tidakkah kamu tahu bahwa Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelum Islam? Ya. Ini kata Nabi SAW. Sehingga kalau ada orang masuk Islam, dalil ini menunjukkan dosanya dihapus. Adapun kalau ditanya bagaimana dengan kebaikannya, apakah ada pahalanya? Jawabannya iya, ada pahalanya. Mana dalilnya? Yang tadi kita baca. Sabda Nabi SAW, engkau masuk Islam dengan memborong kebaikan. Jadi kalau kita gabung-gabung, dari sini, kalau ada orang muslim melakukan syirik, maka hapus amalnya. Kalau ada seorang muslim murtad, maka menghapuskan amalannya. Sebaliknya, kalau ada orang kafir, dia masuk Islam, maka terhapus dosanya. Bagaimana dengan pahalanya? Tetap dicatat. Sekarang melahirkan pertanyaan, bagaimana kalau dulunya muslim, terus murtad, lalu muslim lagi? Gimana amalannya yang dulu? Kita dapati ada sebagian orang muslim, karena ikut suami dia murtad. Cerai dari suaminya, balik Islam. Ya. Ada artis jadul itu namanya Emilia Contessa. Pernah dengar? Ya, yang tua-tua pasti tahu ya. Nah, itu kan dulu pernah murtad. Setelah murtad, balik Islam lagi. Lalu wafat dalam kondisi Islam. Pertanyaannya, apakah amalannya waktu dia murtad tercatat? Karena sekarang dia muslim lagi. Kan dia muslim nih. Di sini dicatat. Gara-gara dia murtad, habis amalannya. Nah, waktu dia muslim lagi, amalan yang sudah dihapus itu dicatat atau tidak? Di sini ada ikhtilaf ulama. Sebagian ulama seperti dalam mazhab Maliki mengatakan terhapus. Kenapa terhapus? Karena ini. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kita katakan terhapus. Dalam mazhab Maliki dikarenakan syirik menghapuskan amal. Adapun pendapat sebagian ulama yang lain seperti mazhab Syafi'i, mereka mengatakan tidak terhapus karena yang terhapus itu jika matinya murtad. Tapi dia muslim, setelah itu murtad, setelah itu muslim lagi, lalu dia wafat dalam kondisi muslim, maka amalannya tidak jadi terhapus. Ya. Di antara yang menjelaskan ayat ini, yang bisa menjelaskan pendapat ini adalah Surat Al-Baqarah ayat 217. Ayat 217. Allah mengatakan, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir." Ya, barang siapa yang murtad dari agamanya kemudian dia mati dalam kondisi kafir. Ini menunjukkan bahwa tidak setiap muslim murtad lalu mati dalam kondisi murtad. Karena ada sebagian muslim murtad lalu muslim lagi. Maka tidak masuk dalam ayat ini. Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya. Orang-orang yang mati dalam keadaan murtad, yang mati dalam keadaan kafir, maka mereka adalah orang-orang yang terhapus amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka menjadi orang-orang yang menghuni neraka Jahannam dan mereka kekal di dalamnya. Nah, penjelasan kata atahannatsu, aku beribadah, aslam ta'ala masalah famin khair, artinya engkau berusaha untuk mengikuti tabiat yang baik, engkau bisa mengambil manfaat dari tabiat itu setelah masuk Islam. Kebiasaan itu menjadi persiapan dan pertolongan bagimu untuk melakukan perbuatan baik. Kandungan hadis,
Kata penulis, jika orang kafir melakukan perbuatan baik, kemudian dia masuk Islam dan wafat Islam, maka kebaikan-kebaikannya ketika dia kafir akan diberikan pahala kepadanya sebagai karunia dari Allah. Ya. Ini bisa kita terapkan karena banyak orang kafir yang dari sisi kepribadian, dari sisi sosial mereka baik. Hanya saja Allah takdirkan mereka kafir. Nah, sebagian dari mereka yang kafir ini akhirnya Allah beri hidayah. Maka insya Allah kebaikan-kebaikannya akan mengikuti diri. Hadis terakhir, kalau di hari Sabtu Ahad mungkin kita bisa sampai 6.15, maksimal 6.30. Tapi kalau hari kerja mungkin sampai jam 6 saja. Sabtu ini ada kerja? Ada ya? Hadis terakhir, hadis ke-37, babun silaturahmi al-musyriki wal hadiyah. Bab tentang menyambung silaturahim dengan orang musyrik dan memberi kepadanya hadiah. Silaturahim dengan orang musyrik berarti kerabatnya ini musyrik. Dan ini juga banyak di kalangan kaum muslimin. Misalnya dia diberikan oleh Allah hidayah, masuk Islam, tapi orang tuanya kafir. Atau dia muslim, ikut bapak, pisah bapak sama mamanya murtad, ikut kakaknya ikut sama dia. Ya. Lalu dia sama kakaknya gimana? Karena beda agama. Nah, di sini hadisnya. Haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Abdatu an Ubaidillah an Nafi' an Ibn Umar ra'a Umar hullata sayra faqala ya Rasulullah law ishtaraita hadhihi falabistaha yawmal jumu'ati walil wufudi idza atauk. Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, dia berkata bahwa Abda mengabarkan kepada kami dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Anaknya siapa Ibnu Umar? Anaknya Umar. Ya jelas namanya juga Ibnu Umar. Suatu hari Umar bin Khattab, ayahnya, pernah melihat ada kain yang namanya hullatus sayra. Yaitu kain yang dari bahan sutra. Maka dia memberi usul kepada Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah, bagus kalau engkau beli kain ini. Lalu nanti dipakai di hari Jumat atau untuk menyambung utusan-utusan. Menyambut tamu-tamu. Usulannya siapa ini? Umar kepada Rasulullah. Faqal ya Umar, innama yalbasu hadhi man la khalaqalah. Nabi SAW mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya yang memakai baju seperti ini adalah orang-orang yang tidak punya bagian dari surga di akhirat nanti. Maksudnya kenapa masalahnya di sini? Kenapa dikatakan baju seperti ini adalah untuk orang yang tidak punya bagian dari surga? Karena haram. Kenapa haram? Karena bahannya sutra. Tapi sutra buat siapa? Laki-laki. Ya. Kenapa diharamkan di dunia? Karena ini nanti pakaiannya orang surga. Para penghuni surga pakaiannya dari sutra. Ya. Dan ada kaidah yang mengatakan man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang menyegarkan dapat sesuatu sebelum waktunya, maka dia tidak akan dapatkan sesuatu itu bila nanti datang seharusnya pada waktunya. Sebagaimana mudahnya kalau ada orang pengen makan mangga enak, tapi masih hijau sudah dimakan. Apakah dia dapat enak? Enggak. Karena dia menyegerakan sebelum waktunya. Siapa yang pakai sutra dari kalangan laki-laki di dunia, maka dia tidak dapat bagian dari surga. Karena seharusnya di surga nanti baru dia pakai. Ini maksudnya Nabi. Tsumma uhdiya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam minha hulalun. Fa ahada ila Umar minha hullatan. Kemudian setelah percakapan tersebut, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah beberapa lembar kain yang justru sutra itu tadi. Ya. Maka Nabi SAW kemudian menghadiahkan sebagiannya kepada Umar. Ya.
Umar kan pernah ngusul, ya Rasulullah beli nih kainnya bagus buat apa tadi? Jumatan sama buat nyambut tamu. Nabi bilang kain seperti ini buat laki-laki tidak ada bagiannya di surga. Suatu hari Nabi SAW dikasih kain sutra, malah dikasih ke Umar. Jadi Umarnya bingung. Ya. Faja'a Umaru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, ba'atha ilayya hadhihi wa qad sami'tuka qulta fiha ma qulta. Ya Rasulullah, ada orang jadi utusanmu datang kepada saya bawakan ini. Apa itu? Sutra. Kok dikasih ke saya? Padahal saya pernah mendengar apa yang dulu kamu katakan, bahwa sutra itu adalah untuk orang yang tidak punya bagian dari surga. Kenapa kok malah dikasih ke saya? Qal, maka Rasulullah SAW jawab, inni lam uhdiha laka litalbasaha. Sesungguhnya saya tidak menghadiahkan ini kepadamu untuk kamu pakai. Saya nggak suruh kamu pakai. Kan masih bisa dijual gitu ya. Bisa dikasih ke istri. Kan perempuan boleh pakai sutra. Innama ahdaituha ilaika litabi'aha au litaksuha. Sesungguhnya saya kasih kepada kamu untuk kamu bisa kamu jual atau kamu pakaikan kepada orang lain, seperti kepada istri. Oh gitu. Tak kiran dulu diharamkan, sekarang jadi boleh. Ya. Kirain sekarang bisa dipakai. Ya. Jadi fa'ahdaha Umaru li akhin lahu min ummihi musyrikin. Maka yang dilakukan Umar kepada kain itu, dia hadiahkan lagi kain sutra tersebut kepada saudara laki-lakinya yang seibu, meskipun saudaranya itu masih musyrik. Yang punya buku tulis di situ, nama saudaranya ini adalah Uthman bin Hakim. Uthman bin Hakim. Jadi Umar pernah punya saudara seibu. Namanya siapa? Uthman bin Hakim. Uthman bin Hakim ini kafir. Maka Umar menghadiahkan sutra yang dikasih Nabi kepada laki-laki tersebut. Kandungan hadisnya sudah disebutkan pada hadis nomor 26, karena hadis ini di nomor 71 sama persis dengan yang ada di 26 sudah berlalu. Intinya adalah bahwa apabila kita punya saudara dari kalangan orang musyrik, maka kita boleh menyambung silaturahim dengan dia. Bahkan kalau bisa jangan kita putus sama dia. Khawatirnya kalau putus maka tidak ada jalan untuk menyampaikan hidayah kepada dia. Apabila seorang anak masuk Islam lalu dia putus hubungan dengan orang tuanya, kasihan ya, orang tuanya tidak dapat hidayah nanti. Wong kita nyambung aja belum tentu dia dapat hidayah, apalagi kalau putus. Ya. Dan ini dipraktikkan oleh Umar, di mana Umar masih nyambung sama saudara seibunya meskipun musyrik. Nah, ada tambahan. Sebagian orang mengira perbuatan Umar ini menunjukkan bahwa gak boleh buat kita itu bisa dikasih ke orang kafir. Sebagian orang mengira bahwa yang haram untuk kita bisa halal buat orang kafir. Dengan dalil ini. Yang benar, ini tidak benar. Yang haram buat kita, haram juga buat orang kafir. Kita nggak boleh makan daging babi, betul? Apakah kalau misalnya dapat ya, ada teman pulang dari Amerika gitu, teman kantor, iseng dia di sana beli sosis babi misalnya. Ya. Terus guys nih, hadiah buat kalian. Apa nih? Enak. Apaan dulu? Baca aja, baca boxnya. Pork. Apa itu pork? Babi. Oh ini sosis babi nih. Ya. Aku enggak boleh makan, aku kan muslim. Nah bapak kasih aja si fulan, dia kan kafir juga. Ya. Bolehkah kita kasih ke orang kafir itu? Jawabannya tetap tidak boleh. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena yang benar orang kafir itu harusnya masuk Islam dan harusnya jalankan Islam.
Tapi karena dia kafir, maka dia dapat dua dosa. Dosa kafir dan dosa makan babi. Gitu. Seperti sekarang kita masuk bulan Ramadan, orang kafir itu harusnya masuk Islam dan puasa. Tapi karena dia kafir, maka dia dapat dua dosa. Pertama, kafir. Yang kedua, tidak puasa. Maka kalau ada orang muslim jualan makanan, meskipun katanya itu yang makan orang kafir, maka muslim ini berdosa juga. Siapa bilang halal? Ya. Ada dapat curhat dari sebagian ikhwan kemarin. Ustaz, saya dapat videonya Ustaz tentang jualan makanan siang hari bulan Ramadan. Saya bingung ini karena bos saya muslim, tapi kita disuruh jualan makanan. Pagi pun kita disuruh ngelainin kopi. Kita disuruh juga ngelainin makanan. Saya bingung ini karena saya koki. Dia bilang nggak boleh. Duh gimana ya? Bilang sama bosnya. Waduh nggak berani. Aduh gimana lagi? Antum nggak berani terus saya suruh ngapain? Ngomong sama bosnya. Ya. Nggak boleh. Kalau nanti bosnya bilang ini kan yang minum kan paling-paling ya. Itu masih asumsi juga. Paling-paling orangnya memang nggak wajib puasa kita katakan. Kalau pagi-pagi antum jual lalu bebas, maka sangat mungkin kan antum jual kepada orang yang wajib puasa, laki-laki. Bisa jadi oke, antum jual kepada perempuan haid, mungkin. Bisa jadi antum jual kepada orang kafir, di mana orang kafir harusnya puasa. Maka kalau kita bantu mereka untuk tidak puasa, maka kita juga dapat dosa. Tidak bisa beralasan karena yang minum ini orang kafir. Saya kemarin bikin video, yang boleh itu adalah, ini kita punya kedai, kalau ada dine-in-nya maka harus ditutup. Dalam rangka menghormati kaum muslimin yang berpuasa. Kemudian di kasir atau tempat pemesanan harus ditulis. Untuk meminimalisir. Maaf kak ya, kami hanya melayani yang ini. Di situ sudah ditulis. Orang sakit, musafir, wanita haid dan nifas, anak kecil, kami hanya melayani buat ini kak ya. Jadi kalau seandainya ini buat orang yang berpuasa dan dia tidak puasa, maka kami berlepas diri. Yang penting ini daftar kami. Ya. Oh nggak apa-apa, kami haid kok, cewek 2 orang. Oh ya silakan boleh masuk. Karena yang wanita haid tidak boleh puasa. Ya, bahkan kalau ada wanita haid nekat puasa, dia dapat pahala atau justru dapat dosa? Justru dapat dosa. Loh, emang nggak boleh Ustaz? Wanita haid kalau dia nekat puasa, maka dia justru berdosa karena melakukan larangan. Ya. Termasuk juga orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya? Apakah mengangkat anak itu ada ketentuannya? Ada. Tentu ada. Urusan cebok saja ada. Apalagi urusan nasab. Bagaimana ketentuannya? Ada yang mau bantu menghapus? Ada yang mau memfoto dulu? Difoto? Sudah foto? Oke, dihapus saja. Mengangkat anak ada 2 model. Ini mungkin karena pertanyaannya terkait siapa tadi? Harisnya kah, Harisanya kah, apa Z-nya? Jazakumullah khairan. Ngangkat anak ada yang mahram, ada yang non mahram. Kalau yang mahram misalnya bibi ngangkat keponakan, kakek ya, ngangkat cucu. Contoh yang non mahram ngangkat anak panti. Yang Bu kami mau ngadopsi 1. Oh silakan tuh banyak. Yang mana? Yang mana ya? Oh ini aja nih lucu. Padahal nggak tahu tuh siapa. Begitu juga ada bayi di bidan. Begitu selesai brojol, pas lagi dibersihkan anaknya, mamanya udah lari. Ya. Paman kandung saya
paman kandung saya pernah ngantar istrinya ke pasar Butun. Namanya bapak-bapak malas dia ikut ke pasar, istrinya turun dari mobil, dia kursinya digini itu buat tiduran. Tapi karena mati mesin, dia buka kaca. Kalau gitu dulu gini ya, buka kacanya. Bukan gini. Tiba-tiba dilempar bayi ke badannya. Ya. Ini kayak gini, tiba-tiba ada bayi di mukanya gini, masukin gitu terus pergi. Kaget dia, bayi siapa? Sudah tidak kelihatan siapa. Bayi sudah digendong, akhirnya dibawa pulang. Nah, habis itu bingung. Karena ketika itu tidak ada susu. Tidak ada air susu untuk menyusukan ke siapa. Akhirnya nggak tahu, dia mungkin masih sepertinya mungkin dia sudah tahu. Karena dulu dia dianggap anak sama si tante saya, sama paman saya. Tapi belakangan karena dilihat, kok aku masih kecil gini, kok mamaku tua banget. Akhirnya diganti. Ya sudah, kakakmu yang ini aja jadikan, sepupu saya jadikan mamanya. Karena gak cocok muka. Terlalu kecil, ini terlalu tua. Gitu. Saya udah lama nanya, ini dikasih tahu nggak? Nanti kalau SMA dikasih tahu. Nah ini kan sudah besar dia. Mungkin dia sudah tahu dia. Ini non mahram. Kalau untuk mahram, maka syaratnya satu, soal jenis kelamin. Ini Adi, nikah sama Ita. Mau angkat keponakan dari siapa? Kalau dari Ita, maka harus yang laki-laki. Kalau dari saudaranya Adi berarti harus yang perempuan. Karena kalau Ita angkat laki-laki, laki-laki dengan Adi, kok mahram? Laki-laki sama laki-laki mahram. Maksudnya tidak masalah. Sedangkan si anak laki-laki dengan Itanya mahram. Paham? Kalau Adi yang angkat, adikku saja. Adi ada bayi tuh. Bayinya 2, kembar, laki-laki perempuan. Yang diangkat yang perempuan, supaya dia dengan Adi mahram. Adapun anak perempuan dengan istrinya nggak masalah. Paham? Tapi kalau mahram, maka di sini satu jenis kelamin, sama seperti itu. Yang kedua, susu. Dan susu ini nanti ada 3 syarat. Kalau untuk jenis kelamin, berarti cari dulu siapa punya susu. Adi nikah sama yang lain lagi lah. Ina. Gak penting ya. Adi nikah sama Ina. Siapa yang punya susu? Saudarinya Ina apa saudarinya Adi? Kalau saudarinya Adi, berarti harus cari yang perempuan. Kalau saudarinya Ina yang punya susu, maka cari yang laki-laki. Supaya apa? Supaya nanti kalau sudah disusukan, maka anak laki-laki ini menjadi anak susu. Misalnya Ina punya saudara siapa? Jangan serius. Tita. Ya. Maka anaknya ini jadi saudara susunya, anak susunya Tita. Sedangkan Ina apanya? Bibi susu. Ina jadi bibi susunya si anak. Kalau jadi bibi dengan susu, maka dia jadi mahram. Kalau yang punya susu adalah saudarinya adik, berarti cari yang anak perempuan. Supaya nanti yang saudarinya adik, misalnya namanya Dina jadi apanya anak perempuan ini? Ibu susu. Ya. Tita ini ibu ya. Berarti Dina di sini nanti jadi ibu susu. Lalu Adi jadi apa? Paman susu.
paman susu. Tapi apakah sembarang susu? Harus ada 3 syarat. Pertama, minimal 5 kali nyusu. Harus kenyang. Kenyang itu tidak boleh kepalanya ditarik dari puting susu. Biar dia lepas sendiri, itu baru terhitung kenyang. Kalau dikemot-kemot, sudah ya? Kemot lagi? Sudah ya? Itu tidak kenyang. Kan biasanya ada yang takut kan? Takut habis. Ya, sudah nak, sudah. Duh, banyak betul. Nanti takutnya sudah habis, dilepas. Itu nggak benar. Harus kenyang. Kenyang itu lepas sendiri. Lepas sendiri. Yang ketiga syaratnya umurnya maksimal 2 tahun. Si bayi ini maksimal 2 tahun. Maksimal. Kalau Dina, anak perempuan ini maksimal 2 tahun. Kalau 2 tahun setengah, maka susunya gagal. Kalau susunya gagal berarti bukan mahram. Begitu juga 2 tahun usianya, tapi baru 4 kali nyusu, ternyata sudah habis susunya di dadanya. Cuma dapat 4, berarti tidak bisa jadi mahram. Kalau tidak bisa jadi mahram berarti sekedar anak angkat sampai balik aja. Boleh cium pipi, boleh boncengan, boleh salaman. Kalau sudah di atas balik maka tidak boleh lagi cium-cium, tidak boleh bonceng, tidak boleh salam, tidak boleh serumah berdua. Dan ini yang paling banyak kejadian di negeri kita. Begitu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.